Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, Bapak hari ini pakai masker karena lagi tidak enak. Ini. Iya, Pak. Nah, ini mungkin kalian pernah kan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini efek komunikasi politik dan opini ya, opini publik. Efek komunikasi ini ya dampak ya, salah satunya dampak dari apa yang disampaikan komunikator pada komunikan. Nah, menurut kalian efek komunikasi ini apalah ya? Yang Dwi tahu apa, Wi? Efek komunikasi. Kan sudah belajar kemarin semester 1. Halo, Dirga, apa enggak? Di e-learning itu ada semua, ada materinya. Bentar, Pak. Langsung lah ya. Kayaknya belum belajar kalian nih. Kita mau lebaran ini. Efek komunikasi itu ya berkaitan dengan pikiran ya. Pikiran, nalar, atau rasio. Efek komunikasi adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima pesan komunikasi. Itu kalau efek komunikasi. Kalau yang efek komunikasi politik, menurut kalian itu apa nih? Ada berapa jenis efek komunikasi yang Anda tahu? Itu Desti. Ada berapa ya Desti? 3. Apa saja? Kognitif, Pak, pemikiran atau gagasan. Terus? Sama. Bener, Pak. Ini ya, ada 3 ya. Itu kognitif ya. Ada 3, Pak. Ya. Apa? Ini kan? Kognitif itu pengetahuan, ide, gagasan, penawaran, logika ya. Kalau efektif itu berbau dengan perasaan. Jadi kalau orang yang terkena dari efek komunikasi itu, baik yang nonton film maupun dari penyampaian pesan dari komunikator, itu akan perasaannya itu terpengaruhi, tersentuh. Kalau dia yang konatif perilaku atau behavioral itu ini ya, apa tuh, perubahan perilaku yang terjadi pada penerima pesan. Banyak yang pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikator, baik itu di TV maupun di ini ya, di apa tuh, maupun di media massa cetak maupun elektronik, itu perubahan perilaku pasti ada. Baik yang disampaikan langsung maupun tidak langsung kan. Pasti ada itu. Itu perubahan perilaku tuh kalau yang cewek-cewek kan hobi nonton Korea kan. Nonton Korea kadang tuh lihat penyanyinya kan. Dan juga pesan yang disampaikan oleh seorang pejabat, misalnya kan libur lebaran tanggal 29 misalnya. Ya, otomatis kan perilaku orang itu kan mau ini ya, senang kan? Senang nggak deh libur lebaran besok? Itu bisa buat orang senang deh ya. Perilakunya bahagia ini kan. Perilakunya yang jadi baik misalnya kan. Misalnya yang dia dinasihati bisa jadi perilakunya jadi penurut, sopan, seperti itu. Ini harus ini ya, kalau kalian bisa menguasai kognitif, efektif, dan konatif atau behavioral pada saat penyampaian pesan, baik itu kepada kalian jadi trainer maupun jadi pengajar atau juga jadi atasan ya, itu akan tersampaikan kepada komunikan orang yang kita tuju. Pesan kita yang kita sampaikan, mereka akan dengar, terkena dampak efek itu. Nah, tapi kalian lihat juga kan kemampuan mereka ya, lebih enak nih gini. Kemampuan mereka menafsirkan atau menerjemahkan
dari kalian itu gimana kan, efeknya itu seperti apa. Nah, kalau kalian bisa bicara sama mereka, kalian tuh ukur dulu kemampuan mereka tuh. Kalau kalian anak SMA, anak S1 ngomong sama anak SD yang atau orang yang pendidikannya SD, jangan ketinggian bahasanya, harus bahasa orang SD. Begitupun SMP, kalian bahasanya harus orang SMP, SMA juga. Jadi apa yang kita sampaikan tuh mereka mengerti. Jadi dampaknya langsung terkena kepada komunikan atau penerima pesan itu. Jadi kita tuh lihat dulu ngomongnya, kalau kita bicara sama anak yang S1 ya ngomongnya harus yang S1 kan. Yang bahasa walaupun itu bahasanya S2, S3, kita harus sampaikan ke mereka bahasa yang mereka pahami. Kan banyak kan kata-kata yang dari S2 tuh yang nggak dimengerti dari anak-anak S1 kan. Contohnya yang kalian misalnya afektif nih, belum tentu kalian banyak yang tahu kan? Ya nggak? Kalau Iya, kalian Pak. kenapa kognitif afektif behavioral pada adik-adik kalian yang di SMA, SMP? Kalau nggak kalian dijelasin nggak ngerti kan? Nah, seperti itulah kurang lebihnya tuh. Kita lanjut ke selanjutnya ya, slide selanjutnya. Nah, efek komunikasi ini ada berapa ini, Virga? Efek komunikasi. Ada berapa nih, Virga? Virga, Desti, atau si... Ada 3 perspektif, Pak, menurut Brian M. Siner. Brian McNair itu. Apa saja tuh? Pertama, tingkat yang mana perilaku komunikatif yang penuh arti dari para aktor politis seperti pidato atau suara, konferensi, dan iklan politis dapat mempengaruhi perilaku dan sikap dari pendengarnya. Terus? Kedua, bagaimana proses politik dari masyarakat demokratis, praktek, dan prosedur mereka telah terpengaruh oleh pesan-pesan signifikan komunikasi massa. Selanjutnya, tingkat dampak yang sistematis menyangkut kenaikan komunikasi politis yang mengedepankan masyarakat kapitalis seperti di Inggris dan Amerika. Ini menurut dari ini ya, penelitiannya Brian McNair ya. Kalau di negara kita belum tentu seperti ini. Yang nomor 3, maksudnya urutan nomor 3 tuh ya. Oh, tingkat perilaku komunikatif kan, bagaimana sih cara aktor politik menyampaikan pidato, konferensi, iklan politik, mempengaruhi perilaku dan sikap pendengar. Salah satu contohnya ya ini ya, Luhut Binsar Panjaitan itu kan menyampaikan apa tuh kemarin undang-undang pemilu kan, undang-undang pemilu ada yang menyampaikan wacana 3 periode kan. Itu kan orang kan dengarnya ya berubah aja perilaku tuh yang jadi orang yang mau ini kan. Mau apa nih? Mau nurut-nurut aja sama pemerintah tapi kelihatan pemerintah sih kayak arogan, wenang-wenang perilakunya kan. Nah, di situ orang akan protes, demo. Itu mempengaruhi perilaku sikap orang jadi antipati atau juga orang menolak. Contohnya mahasiswa kan nolak kemarin kan demo kan? Nolak kan demo kan kemarin? 3 periode. Iya, Pak. Nah, lalu bagaimana proses politik dan masyarakat demokratis, praktek prosedur mereka telah terpengaruhi. Ya kalau ya memang dari efeknya tuh pengaruhi proses politiknya tuh gimana sih? Apakah kena pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan tuh sampai nggak pesan-pesan coba input output baik pesan-pesan yang disampaikan kan dari komunikator ke apa tuh komunikan ya. Nah proses politiknya ini kelihatan masyarakat pasti nuntut kan, nuntut atau dukungan. Tapi kalau kelihatannya tuh banyak yang nuntut yaitu menolak penundaan pemilu, menolak 3 periode. Nggak mau tak mau lah pemerintah harus ini ya, harus nurut. Kalau tidak mau nurut, sewenang-wenang, melanggar ini ya, cita-cita mahasiswa 98 untuk reformasi yang 2 periode,
melanggar Undang-Undang Dasar ya, 45 yang amandemen, konstitusi. Ya pemerintah bisa tumbang nanti. Terakhir tingkat dampak sistematis menyangkut kenaikan komunikasi politik. Dampaknya ya pastilah ada yang teratur demo, ada yang enggak kan. Ada yang orang tuh nuntut atau juga menyuarakan seperti itu. Dampaknya tuh nyangkut kenaikan komunikasi politik itu orang mau demo, menyampaikan kritik, saran pada pemerintah. Kalau kayak penundaan pemilu maupun ini ya penolakan maupun 3 periode itu orang akan nolak dan menyampaikan aspirasi mereka. Nah, itu menyampaikan aspirasi mereka itu ya salah satu bentuk partisipasi politik dengan menyuarakan demo kan. Demo nggak kemarin Togar? Enggak, Pak. Tidak. Sebenarnya kurang banyak kalau mau demo dengan pemerintah. Anggap saja presiden gagal, udah memimpin negara aja. Sayangnya yang koordinatornya ini banyak blablet juga ya yang di pusat ini ya. Kayak ngurang kuasai tentang gimana itu politik kan. Kalau mereka tuh pandai pinter, cari aja yang kaum buruh, kelompok buruh, sama masyarakat. Kan banyak kesalahan-kesalahan Jokowi itu kan, nggak nempati janji kampanye, ekonomi nyungsep, dia egois membuat ibu kota negara, padahal ibu kota negara itu cuma administratif doang, nggak, belum tentu efektif untuk menaikkan perekonomian. Kalau mau buka ibu kota negara baru harusnya nggak jauh dari Jakarta atau juga di Pulau Jawa kan, di Pulau Jawa di mananya, atau nggak di Makassar, lebih netral kan di tengah. Kalau kurang-kurang di Bali lah, ya nggak, tengah kan. Sekalian orang ini kan jalan-jalan kan kalau pejabat-pejabat kalau sudah kunjungan ke kantor kementerian bisa situ jalan-jalan lah. Kurang lebih seperti itu ya. Sorry ini masih sakit ini. Sebelah sini. Ya, McNair yang bilang ini ya perilaku komunikasi politis pada perilaku dan sikap yaitu dengan 3 cara ya. Kita langsung aja karena durasi ya. Langsung aja. Ya caranya tuh gimana? Yaitu cara halayak atau masyarakat diharapkan mempengaruhi oleh pesan komunikasi atau tanggapan. Ada nggak kemarin nanggapin kemarin tentang penundaan pemilu? Entah yang migor, minyak goreng, ada nggak yang demo? Ada kan? Yang nanggapi yang saya mau ketawa tuh yang ketua PDI itu. Apa itu Togar kemarin Togar? Kata itu Mak Banteng. Tidak harus menggoreng, Pak. Rebus Direbus ya? aja. Rebus Iya. aja. Rebus. Mungkin dia itu sudah banyak uang kali ya. Ya mikirnya ada orang udah tua kan kayak ya semakin gitu sudah tua tuh harusnya lebih bijak. Tapi ada yang kata orang itu kan semakin bertambah umur bisa-bisa orang tuh kembali ke apa tuh kata orang? Kalau orang sudah tua tuh akan Bayar. bisa pikun nggak kira-kira? Bisa, Pak. Nah, kalau bertambah umur tapi pikun kan nggak enak kan? Harusnya bijak. Nah, kalau orang bertambah umur terus tapi kelakuannya bisa kayak anak-anak itu udah mulai pikun itu. Nggak tahu lah ini ibu itu gimana itu. Harusnya kan mikirin iyalah dia kan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tapi enggak demokrasi dia aja ini apa tuh enggak ganti-ganti kan jadi ketua umum memperjuangkan rakyat juga enggak terlalu anaknya jadi ketua DPR justru matiin tombol mic. Kalau memang mereka tuh demokrasi, ya harus ada regenerasi. Tapi nggak ada. Ya kan? Nggak cocok mereka tuh pakai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nggak cocok. Demokrasi dan perjuangan juga harus dihapus.
Karena mereka enggak ini, aspirasi masyarakat masih banyak yang susah. Fakir, miskin, dan anak telantar masih banyak itu kan, asal digampang nggak dijalanin. Sekarang ini fakir, miskin, dan anak telantar dipelihara oleh bukan negara kan? Banyak preman kan anak telantar, kepeng, lantangan pengemis. Dua nih cara perilaku pemilih dan strategi komunikasi dalam kampanye politis umumnya dilakukan teknik jajak pendapat. Ya, kita mengukur ini ya, efek dari komunikasi ini ya, itu jajak pendapat atau polling ya. Kalau untuk mengukur, kalau pemerintah pengen 3 periode ya jajak pendapat atau polling pada masyarakat. Jangan keluar-keluar big data kayak menteri segala bidang itu ya. Nggak boleh itu, harus jajak pendapat. Kok big datanya aja nggak berani dia ngeluarin. Ya nggak Tegar? Nggak berani kan? Iya, Pak. Nah, terkesan itu tuh ada kepentingan. Dia kan tahu lah dia itu kan pengusaha. Itulah kalau negara ini dipimpin oleh oligarki atau kaum-kaum yang berduit lah ya, pengusaha. Ya seperti itu. Dan juga anggota dewan ini terlalu banyak ya di DPR. Sistem proporsional itu tidak menguntungkan. Mestinya sistem pemilu itu distrik, per kuota, per provinsi itu. Ini enggak kita kan, cuman proporsional tuh di DPR. Proporsional itu per batas ambang suara. Misalnya satu anggota dewan DPR itu 400.000 suara bisa langsung ke DPR. Kalau di sistem distrik kan enggak, per kuota dia. Mau banyak atau enggak. Seperti yang di Senat ya, Senat atau juga di DPD ya, itu pakai sistem distrik. Indonesia itu campuran, distrik sama proporsional. Itu kalian ada kan mata kuliah pemilihan umum? Ada enggak ya? Belum ya? Pak. Ada. Ada ya. Yang terakhir ini mau mengisolasikan efek dari unsur komunikasi politik. Banyaklah mereka mengisolasikan, memblok. Kalau mereka nggak suka, mereka dampaknya ya matiin dong TV. Ya nggak? Mereka mengisolasikan, membatasi kan. Ya cara ini dilakukan dengan eksperimen. Kan kita mau lihat tuh eksperimennya, penelitiannya orang kenapa sih ngeblok dari efek-efek dari komunikasi politik kan. Kalau orang nggak suka, dimatiin TV, lihat berita politik yang nggak sudah-sudah kan. Tuh, 3, mau lihat perilaku orang kan. Nah, ini menurut Danimo ya, yakini bahwa proses politik itu mempunyai beberapa konsekuensi efek. Itu apa ini Togar? Efeknya Togar? Undang-undang. Apa Gar? Apa Gar? Nah, yang di earning dekati, Pak. Hah? Ini Gar, efeknya Gar. Sosialisasi politik, belajar tentang politik itu harus pakai. Partisipasi politik, mempengaruhi pemberian suara, tekniknya kan. Harus ada itu, mempengaruhi nggak efeknya tuh, berikan suara nggak? Kalau dia meyakinkan penerima pesan, efeknya akan memberikan suara. Mempengaruhi pejabat, contohnya kalian sebagai komunikator politik ya, demo pemerintah sebagai penerima pesan. Kayak kemarin kan terima kan akhirnya kan, nolak 3 periode. Akhirnya pemerintah nurut, kalau nggak nurut tumbang dong, bisa ditumbangin, bisa caos negara. Itu sebenarnya oleh orang-orang segelintir yang non parpol, pengusaha, pemimpin negara. Itulah negara ini sistemnya udah rusak, mau sampai kiamat pun susah mau maju kalau nggak dirombak dari sistem DPR. DPR itu ngabisin uang paling banyak loh. Kalau sistem distrik per provinsi itu di sistem kuotain anggota dewan itu lebih enak, bisa untuk dana pendidikan gratis, bisa mungkin pendidikan lebih murah, kesehatan, jalan bisa bagus, BUMN bisa. Kita tuh habis mubazirnya di uangnya tuh di DPR. DPR juga banyak tidur orangnya kan. Nyelesain nggak kemarin? Nggak kan?
Nggak ada gunanya tuh orang DPR. Terlalu banyak nggak berguna itu. Orang di parlemen. Mau tidur, uang dapet, sudah kenyang. Itu harus dirubah itu. Harus revolusi kita ini sebenarnya. Lanjut ya, yang inilah kurang lebihnya 4 ya. Ini harus kita sosialisasi politik. Ukurnya tuh efeknya itu kan harus konsekuensinya tuh untuk tahu sih berapa jauh orang itu memahami tentang politik, partisipasi politik, mereka ini beraktif atau enggak, dan mempengaruhi pemberian suara. Kalau kita bisa mempengaruhi, bisa orang berkasih suara ke kita dalam pemilihan umum, baik itu presiden maupun anggota dewan maupun kepala daerah. Dan terakhir, pengaruhi pejabat dalam pembuatan kebijakan. Salah satunya kasus demo kemarin kan. Bisa juga kelompok-kelompok kepentingan mempengaruhi juga. Banyak itu kelompok kepentingan, pengusaha, pihak dari luar negeri kan. Kita lanjut ya. Esensi efek tuh ada berapa ini Toga? Ini Virga. Esensi efek Virga ada berapa gak? Nah, iya, ini ya esensinya sebagai ini ya, komunikasi sebagai proses transaksional. Salah satu contohnya jual beli misalnya. Kalau quality kan jual belinya kalian menawarkan program kerja, kalian menjual program kerja, kalian sebagai calon anggota dewan, yang belinya kan rakyat, ya kan? Rakyat kan beli kan? Beli program kalian, mereka akhirnya milih. Kalau komunikasi sebagai proses, komunikasi itu merupakan suatu proses atau kegiatan. Kegiatannya apa nih, Togar? Entah itu pemilu yang berlangsung, entah juga pemungutan suara, pembuatan kebijakan, banyak itu. Nah, kalau komponen komunikasi ini harus saling berkaitan ya. Kalau nggak saling berkaitan, nggak jadi. Tidak mungkin lah ada penerima pesan kalau nggak ada komunikator, efeknya kan. Jadi harus ada satu-satuan, ya kan? Harus saling sinkron. Komunikator nyampaikan, kami mau ini 3 periode nih. Masyarakat nolak kan? Nolak. Kami nolak nih. Akhirnya efeknya tadi dampaknya pemerintah akhirnya terima kan. Yang terakhir komunikasi bertindak sebagai suatu kesatuan. Ya, komunikator tuh karakternya tuh aksi dan reaksi dalam komunikasi. Ditentukan tidak hanya pesan yang disampaikan, bagaimana cara komunikator, cara menafsirkan pesan yang disampaikan oleh komunikan. Kalau kalian menyampaikan pesan, komunikan yang nggak bisa nafsirkan, susah juga kan? Nah, oleh sebab itu, saat contohnya itu seperti ini. Contoh reaksi sebuah partai atau kandidat calon. Kalau kalian menyampaikannya nggak benar-benar ini kan, pesan itu nggak bisa kena di mereka, dan juga pengalaman kalian nggak bagus di mata mereka, kira-kira dipilihnya nggak? Enggak kan? Nah, itu Enggak, Pak. harus satuan juga tuh. Bagaimana cara kalian pendekatan, mau menyampaikan pesannya, bagaimana mereka harus menafsirkan. Kurang lebih seperti itu. Komunikator bertindak sebagai satu kesatuan. Mereka harus tahu dulu penafsiran, dia harus menyampaikan pesan itu sebagaimana, sehingga biar dimengerti oleh penerima pesan. Ini yang efeknya, efek komunikasi. Sampai sini paham ini ya? Lanjut opini publik. Minggu kemarin banyak ujian, kakak tingkat kalian tuh hanya yang juga yang AO tuh banyak juga. Tapi kalian belajarlah dari sekarang, jangan seperti kakak tingkat kalian. Kalau yang belajar budaya politik Melayu, bisa kalian lihat di sistem politik yang materi saya di YouTube ya, itu masuk, itu sering tanyaan ya, tanyaan di apa tuh kata orang di kompre ya.
Ini opini publik kita hari ini. Kita harus tahu dulu publik itu apa sih? Apa ini Milik bangsa. publik? Yang Milik kalian tahu ini bangsa. apa nih? Hah? Milik bangsa. Ya, Publik ini ya. itu kelompok Milik yang bangsa, berkomunikasi. negara, kelompok, rakyat ya. Jadi udah paham ya lanjutnya. Publik sebagai institusi itu ada berapa nih? Ada berapa publiknya? Ada dua, internal sama eksternal. Internal itu internal organisasi atau perusahaan. Yang eksternal di luar organisasi atau perusahaan. Nah, ini harus kalian tahu. Ini udah jelas ya ini. Jenis publik dibagi ada berapa? Ayo, Diki Alamsa. Diki. Mana Diki? Ini tidur apa? Diki. Mana Diki nih? Tidur apa? Ya, Pak, lagi di dosen, Pak. Halo. Galak. Dosen ya? Susah, Pak, sinyal, Pak. Ya, Pak. Coba Lagi ini. gangguan. Najrin. Ya, Pak. Jenis publik dibagi berapa, Najrin? 3, Pak. Apa saja? Publik persembunyian, publik yang soliter, sama publik yang Publik yang Kenapa sadar. ngomong kayak kumur-kumur itu? Najrin, kayak senior kalian itu, yang namanya si Rina Agora itu ngomong kayak gitu, gagap. Kenapa seperti itu? enggak, Pak, itu enggak kelihatan aja. Politik tersembunyi, politik yang sadar, sama politik yang aktif. Nah, itu apa nih? Si Sumida. Apa itu Sumida? Ada Sumida? Ya, Pak. Coba dulu kalian on cam dulu, kayak malas banget nih on cam. On cam Sinyal, semua Pak. ya. Kalau enggak di ini enggak. Mana nih Windy nih? Tidur apa? Mana enggak on cam ini? Suruh on cam enggak ini? Sumida, Nadine. Kayak susah benar kalau disuruh on cam ini. Aduh, deh. Yang nggak on cam saya keluarin ya. Yang nggak on cam. Maaf, Pak, sinyalnya agak susah. Nggak tahu saya sinyal atau enggak. Kalau di chat memang sinyal sih oke. Saya mau yang ini aja ya, yang mau belajar aja. Yang susah-susah, saya move aja nih. Lebih baik ngajar anak yang dikit dibanding yang susah bener ngaturnya. Kalian ini nggak ada adab. Saya sih gampang. Ini mendingan didik orang sedikit dibanding orang banyak. Dah, lebih baik orang dikit dibanding orang banyak.
Dah. Mana tadi ya? Ini. Yang publik ini ya, publik tersembunyi, yaitu yang dia tuh tidak tahu masalah. Bahwasanya dia itu kena masalah. Kalau yang publik sadar ini, mereka tak tahu masalah tapi nggak bisa memecahkan masalah. Kalau yang publik aktif, mereka tahu masalah, bisa memecahkan masalah. Kalian mau jadi yang mana? Aktif. Aktif, Pak. Aktif. Harus jadi aktif ya. Kalau kalian mau bekerja, mau dapat kerjaan harus jadi yang aktif ya. Jangan yang tersembunyi. Temen kalian itu kuliah ini. Kalau memang nggak ini ya mending nggak usah masuk. Paling di itu ya, kita lihat aja nanti di UAS. Nah, opini apa, Gar? Gar, opini. Opini publik, Gar? Nah, diem Togar. 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 Suara ini. Opini publik apa nih? Pendapat, Pak. Opini. Dapat apa? Opini publik itu, Pak, adalah sekumpulan pandangan individu, Pak, terhadap isu yang sama yang berkaitan dengan arah opini, pengukuran intensitas, stabilitas, dukungan informasional, dan dukungan sosial, Pak. Ya, opini publik itu mewakili lebih dari kumpulan pandangan yang dimiliki oleh setiap individu ya pada satu titik waktu. Sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama yang berkaitan arah opini, pengukuran intensitas, stabilitas, dukungan informasional, dan dukungan sosial ya. Ya, opini publik juga merupakan pendapat umum yang menunjukkan sikap sekelompok seseorang terhadap suatu permasalahan. Opini publik ada ekspresi segenap anggota suatu kelompok yang berkepentingan terhadap suatu masalah. Kurang lebih seperti itu. Intinya tuh opini publik tuh pendapat umum tentang suatu kelompok. Biasanya sih ada kepentingan apa sih dalam suatu isu atau masalah. Mungkin sudah paham yang ini ya. Kita lanjut. Fungsinya nih ada ini ya, langsung aja nih. Fungsinya untuk memperkuat undang-undang dan peraturan karena tanpa dukungan pendapat umum, undang-undang dan peraturan yang dimaksud tidak akan berjalan. Itu pendukung moral dalam masyarakat, pendukung eksistensi lembaga sosial dan lembaga politik. Kemarin kan sempat kan wacana kemarin opini publik tentang penundaan pemilu. Kuat nggak kira-kira kemarin kalau nggak didukung masyarakat? Enggak, Pak. Enggak kan? Iya. Nah, dukung eksistensi lembaga sosialnya harus itu. Kemarin nggak dapat mereka alasan walaupun mereka juga ngomong big data atau apa. Itulah fungsi opini publik. Biasanya orang media membuat ini kan menyampaikan opini publik ini dari kelompok orang itu terus menerus ini biasanya. Tapi kalau udah penyampaiannya udah cukup, hilang opini, muncul isu yang lain juga biasanya. Ini fungsinya ya ada 3, kalian harus ingat ya ini. Kalau kalian mau terjun di dunia politik, mau terjun di televisi, bagian kajian politik ya, maupun di partai ya. Prinsip-prinsip opini publik itu ada berapa nih, Diki? Ayo, Ki. Ada 4, Pak. Apa saja? Ada 4. Apa saja, Ki?
prinsip-prinsip opini publik menurut apa? siapa itu? Ada 3. 3. Apa saja, Ki? Apa itu, Pak? Ayo. Nah, durasi waktu ya dipakai. Ini publik tuh peka terhadap peristiwa daripada kata-kata. Banyak kan seperti itu kan? Banyak nggak? Destiani, banyak nggak itu? Biasanya sih opini publik itu tidak mendahului keadaan darurat. Punya ditentukan oleh kepentingan pribadi, kemudian tuh opini publik tidak bertahan lama kecuali jika orang-orang merasa kepentingan pribadi tersangkut atau dibangkitkan kata-kata yang diperkuat dari peristiwa. Apabila kepentingan pribadi telah tersangkut, opini pendapat umum di negara demokrasi cenderung mendahului kebijakan pihak yang berwenang. Gimana nih? Opini publik itu peka nggak kemarin? Peristiwanya apa kemarin? Masalah dengan pemilu kan? Jadi mereka cenderung melalui kebijakan yang berwenang. Cenderungnya. Kayak mau lebaran semua ini ya. Iya, Pak. Ya, opini publik itu ditentukan oleh kepentingan pribadi, kelompok juga sebenarnya sih. Menurut Cantril kan, tidak mendahului keadaan darurat, nggak terlalu darurat opini publik. Kadang tuh kayak penundaan pemilu kan nggak darurat amat ya sebenarnya. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, kepentingan pribadi tersangkut opini pendapat. Nah, apabila kepentingan pribadi telah tersangkut opini, pendapat umum di negara demokrasi cenderung mendahului kebijakan yang berwenang, mendahului undang-undang amandemen kan, amandemen 45 tuh, ya kan 45 kan, undang-undang 45 kan, tentang pasal periode presiden itu. Ini nggak penting-penting amat sebenarnya opini publik ini nih. Yang penundaan pemilu tuh. Ya itu peka terhadap peristiwa. Kurang lebih seperti ini, dia harus peka, sangat peka terhadap peristiwa daripada kata-kata. Kecuali memang kata-kata itu ya tindakan. Macam penundaan pemilu 3 periode. Nah, menurut kalian kemarin darurat nggak? Penundaan pemilu nggak kan? Enggak, Pak. Nah, itulah. Kepentingan pribadi nggak itu kemarin? Pribadi Iya, atau Pak. kelompok? Itulah. Dan ini omongan dia ini benar emang. Omongan di Chantril ini. Unsur opini itu ada ini ya. Ada pernyataan, sikap, sama isu sosial. Itu unsurnya. Pernyataan atau statement baik itu dari tokoh politik atau orang ya. Orang yang berkecimpung di dunia politik, sikapnya, pernyataan sikap, apakah menolak atau mendukung periode 3 periode kan, isu sosialnya diangkat seolah-olah ekonomi lagi terpuruk akibat pandemi, makanya tunda pemilu. Itu kan sebenarnya kan kemarin kan sebenarnya udah pulih sebenarnya ekonomi kita. Lanjut ya. Menurut Nimo, pendudukan opini itu apa saja sih? Desti, apa sih Desti? Pendudukan opini itu? Apa saja nih pendudukan itu Destiani? Opini publik.
Desti, apa Desti pembentukannya? Pembentukannya itu Kenapa tidak melalui pede? Mana melalui kameranya tuh? Pede lah, on cam. Gimana nanti sempro kalau nih? Harus pede tuh. Ayo Desti, kenapa nggak pede deh kamera tuh? Anak pembentukan sospol harus pede. sambil buka Google, Pak. Apa? Pembentukan opini Hah? publik, Kecil amat suaramu. ilmu publik, relation mengemban 3 fungsi. Pertama, mengabdi kepada kepentingan umum. Kedua, melalui komunikasi terarah. 3, memperhatikan moral tingkah laku yang baik. Lebih seperti itu ya. Ya, pertikaian isu ya. Pertikaian isu. Isu yang hangat ya. Isu yang hangat. Biasanya sih isu hangat biasanya tuh, isu-isunya tuh. Seperti apa nih Togar isunya? Publikasi ya, konflik pribadi. Menjadi isu konflik antara orang yang di kabinet itu kan sama siapa itu, konflik kepentingannya kan. Pengennya 3 periode kok. Kalau kepentingannya itu sebenarnya maunya bisnis mereka jalan. Tetapi konfliknya tadi aturan periode presiden 2 periode. Jadi benturan, itu yang jadi konfliknya. Lalu kepemimpinan politik, publikasi apa tuh munculnya kepemimpinan politik melakukan publikasi, dia mau publikasi ke media terhadap isu yang telah beredar, prestasi personal itu dan pertimbangan sosial. Bagaimana sih memberikan gambaran opini yang ada, tindakan yang mungkin dilakukan oleh orang lain dan dapat diterima oleh individu. Yang ini. Dan terakhir, kesediaan mengungkapkan opini pribadi di depan umum. Pengungkapan opini pribadi di depan umum itu bisa juga lewat koran maupun di TV. Dari yang opini pribadi menjadi opini publik. Kurang lebih seperti itu. Ini menurut Nimo. Menurut Nimo tahapan karakteristik opini publik itu ada ini ya, ada isi, opini publik mempunyai arah, intensitas volume penyebaran opini, konflik dan kontroversi. Ya harus ada isi kan, opini publik itu harus ada isi, apa sih yang mau disampaikan, apa sih yang perlu ya, perlu menjadi isu atau masalah yang diangkat. Opini publik mempunyai arah, harus punya arah lah. Sejak proses pembentukannya tuh, opini publik tuh secara alami akan mengarah, diarahkan atau tidak ya, pada suatu keputusan final yang atas opini publik tersebut. Kalau intensitas volume penyebaran opini, bagaimana sih penyebaran opini publik itu berkembang di masyarakat? Apakah diterima semua orang atau tidak? Dan terakhir itu konflik dan kontroversi. Konflik dan kontroversi itu ya banyak lah, setiap kali munculnya isu itu selalu apa nih? Nggak tahu. Konflik itu ya selalu menandai munculnya konflik dan kontroversi itu, kedua hal ini selalu menandai munculnya opini publik. Dalam bentuk isu, perselisihan, permasalahan, pertentangan terpublikasikan dan sifatnya kontroversial. Ada permulaan dari pembentukan opini publik. Itu harus ada ini dulu, munculnya ini bentuk isu itu harus terpublikasikan. Kalau kalian nggak bisa publikasi dan sifatnya tidak bisa bisa kalian sampaikan, nggak bisa jalan juga. Biasanya sih sifat dari opini publik itu kontroversial ya. Kurang lebih seperti itu. Paham yang ini kan? Togar? Ya, Pak. Lanjut ya.
Langkahnya nih mengelolanya nih ya, kita langsung aja ya, durasi masalah. Menentukan tujuan gerakan harus punya data dan fakta dan penggalian masalah. Kalau kalian bikin opini publik harus tuh tujuan gerakan kalian tuh apa sih menyampaikan opini tuh? Apakah untuk reaksi pada pembaca atau masyarakat atau gimana kan? Terus pegang data dan fakta. Jadi kalau pada saat kalian mengeluarkan opini publik, opini pribadi yang ada di koran atau mengeluarkan statement di TV, pernyataan di TV, kalian harus tahu data dan fakta. Jangan seperti Luhut Binsar Panjaitan ngomong doang big data nggak berani buka data. Kalau itu sampai salah dia itu hoax kan, bisa di ini pembohongan publik ya kalau bisa sampai hoax berita yang dia sampaikan itu. Seharusnya kalau secara hukum kalau hoax itu bisa, kalau itu sampai hoax itu harus bisa diproses hukum. Sebenarnya sih undang-undang ITE juga sebenarnya masalahnya nih rumit juga sebenarnya. Di satu sisi untuk demokrasi, di satu sisi bisa jadi alat orang tuh memperkarakan masalah. Seharusnya kalau undang-undang ITE dalam proses demokrasi untuk menghujat atau mengkritik pemerintah itu hal biasa dalam demokrasi. Tapi ya masih kan dijadikan tameng. Penggalian masalah, harus tahu kalian gali masalah itu apa yang akan kalian beri ini. Kalian harus gali untuk kalian pemecahan masalah. Nah, ini harus kalian kelola ya. Nah, kalau kalian mau mengeluarkan opini atau artikel di koran, opini kalian jadi dari pribadi menjadi opini publik ya. Harus pegang ini 3 indikator ini. 3 item ini. Prosesnya apa nih, Najdin? Ya, Pak. Apa nih prosesnya? Kalau misalnya ada permasalahan, baru melihat tanggapan. Oh, berarti adanya permasalahan dulu, Pak, baru bisa Nah, terjadi. prosesnya itu harus ada kejadian, informasi atau masalah, oke ya. Dikaji sesuai latar belakang masalah, opini pribadi biasanya, jadi opini publik. Kurang lebih seperti ini. Yang ini mungkin kalian udah paham ya, Tokar? Nggak usah dipanjang lebar lagi, yang ini mungkin kalian udah paham ya. Cara-cara mengukur opini itu, ini opini ya. Opini publik, mengukurnya itu ada 4, polling atau jajak pendapat, skala attitude. Skala attitude itu mau tahu seberapa banyak orang setuju atau menolak opini yang disampaikan di media massa. Itu skala attitude. Nah, terus interview. Ya wawancara yang bersifat umum udah terbuka, nolak atau enggak kan? Terserah yang ditanya kan. Terus tulisan. Tulisan ini mengemukakan, menyampaikan pendapat atas permasalahan dengan tujuan memancing reaksi publik. Ini sebenarnya tulisan, apakah itu artikel, atau juga pandangan, atau opini pribadi ya. Kurang lebih seperti ini. Bisa nggak kalian nih, nanti kerja di media, buat kayak gini? Bisa lah ya. Kalau kerja di media massa yang bagian topik politik atau komunikasi politik, atau juga kerja di partai politik atau di pemerintahan harus tahu ya. Kalau nggak tahu hal-hal seperti ini, susah juga. Kalau kalian kan harus ini ya, harus detail ya, harus tahu. Karena kalian itu kan anak politik, harus tahu komunikasi politik, bagaimana cara menyampaikan pesan itu baik, benar, dan mengerti oleh seorang, dan bagaimana memancing reaksi publik. Ya, seperti inilah cara-caranya yang di materi hari ini. Sampai sini paham nggak? Paham, Mbak. Oke. Nggak ada yang ditanya? Nggak ada? Kayaknya mau lebaran semua ini. Sudahlah, hari ini kita tutup sampai di sini dulu.
Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Habis Lebaran, insya Allah kita offline ya. Sampai habis, sampai pertemuan terakhir. Ya, siap-siaplah kalian untuk ini ya. Mungkin ada tugas juga, tapi di pertemuan berapa nanti. Nah, dulu hari ini cukup sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini ya, selamat menunggu ya, Terima kasih, menunggu buka dan Idul Fitri. Assalamualaikum. Wah.